Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dina waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh wali murid SMK Letris Indonesia, para dewan guru, para struktural SMK Letris Indonesia, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Letris Indonesia dimanapun kalian berada di rumah masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh nikmat dan penuh kebahagiaan untuk kita semua. Salawat serta salam marilah dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SMK Letris Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, pengurus OSIS, pembina OSIS, dan seluruh dewan guru yang terlibat, khususnya guru-guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pesantren kilat di bulan suci Ramadan ini. Pada tahun 2021 ini kita memang melaksanakan kegiatan studi Islam Ramadan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh tema dengan penuh hikmat, dengan menyungsung temanya adalah kebaikan. Gimanapun kalian siswa-siswi SMK Letris Indonesia dan orang tua murid yang menyaksikan streaming atau video ini bisa selalu menebar kebaikan, dan kita berjuang, kita beribadah semua dengan kebaikan. Bapak dan Ibu orang tua serta siswa-siswi yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih dan secara simbolis untuk kegiatan pesantren kilat atau studi Islam Ramadan tahun 2021 ini akan kita laksanakan, dan secara simbolis pula secara mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi saya buka. Dan adapun kegiatan yang kita laksanakan nanti adalah memang mengusung tema dengan kebaikan, bersedekah, dan yang lain-lainnya. Nanti anak-anakku sekalian, siswa-siswi bisa menyimak video-video atau menyimak ajaran tuntunan dari guru dan dari pemateri, dan bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, tapi sebelum saya mengakhiri sambutan saya atau simbolis pembukaan ini, saya tidak bosan dan tidak hentinya mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi SMK Letris yang saya banggakan, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, karena memang pandemi kita belum berakhir, dan mudah-mudahan saya berharap semua siswa-siswi dan dewan guru, orang tua bisa diberi kesehatan yang baik memberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beribadah, bisa belajar dari rumah, walaupun keadaannya seperti apa kita harap maklum. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat, jangan pernah kendor dan jangan pernah lalai akan kesehatan kita demi kesehatan dan keselamatan kita. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terakhir mungkin saya mengucapkan terima kasih seluas-luasnya kepada seluruh pihak. Dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah kepada-Nya, untuk selalu bertobat kepada-Nya, dan untuk selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang selalu setia sampai akhir hayat hidupnya. Dan semoga kelak kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangkan. Sahabat SMK Letris Indonesia, ketahuilah dan sadarilah bahwasannya manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Seperti yang tadi saya sebutkan pada surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Tentu kalau kita bicara tentang ibadah, pasti kita bicara tentang hukum-hukum ataupun cara ibadah tersebut. Sebagaimana diketahui, kalau ibadah itu ada ibadah wajib dan ibadah sunnah. Bicara tentang ibadah wajib, Allah sudah perintahkan. Sebagaimana diketahui bahwasannya ibadah itu ada hukum-hukumnya. Yang pertama adalah wajib, yang mana wajib itu adalah jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan jika kita mengerjakannya, maka akan mendapatkan pahala. Dan ibadah wajib itu memang semuanya sudah tertuang dalam Al-Quran. Seperti apa? Seperti sholat, zakat, puasa, pergi haji. Itulah ibadah-ibadah yang memang harus kita laksanakan. Karena jika kita tidak melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, jika kita tidak melaksanakan ibadah perintah-perintah tersebut, maka sungguh kita sangat akan merugi dan sungguh kita sangat disayangkan, apalagi kita sudah mencapai tingkatan orang-orang yang wajib dalam beribadah. Apa sih tingkatan orang-orang yang wajib dalam beribadah? Yang pertama, dia sudah memenuhi syaratnya sebagai seorang Islam. Dan alhamdulillah Allah telah mengkaruniakan kita, telah melahirkan kita dalam keadaan seorang muslim. Yang kedua, kita sudah mencapai dalam sisi usia akil balik. Kalau misalkan kita sudah menjadi seorang agama Islam, kita sudah cukup usia akil balik, dan ketiga, kita orang yang berakal. Dan itu sudah memenuhi syarat kita untuk melaksanakan suatu ibadah, dan itu menjadi syarat jika kita menjadi suatu syarat kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Maka daripada itu, marilah kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah ibadah sunnah. Subhanallah, ini adalah ibadah-ibadah yang Allah ajarkan melalui Rasul Nabi Muhammad SAW. Meski dalam sisi artian ibadah sunnah itu kita mengerjakan mendapatkan pahala, kita meninggalkan tidak apa-apa. Tapi dari sisi hikmahnya ataupun dari sisi batiniahnya, kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, sungguh kalau kita tidak mengerjakan, sungguh kita akan merugi besar. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita laksanakan. Contoh, jika dalam sholat Allah memerintahkan kita untuk selalu sholat 5 waktu. Tapi dalam ibadah sunnah Allah perintahkan kita
Jika dalam perintah sholat, Allah telah perintahkan wajib kita untuk melaksanakan 5 waktu, maka ada sunnah-sunnah yang harus kita ikuti. Contoh, misalkan dalam ibadah sholat, kita ikuti tuh ibadah-ibadah sunnahnya. Misalkan ibadah sunnah sholat ba'diyah ataupun sholat qobliyah. Yang mana qobliyah itu ibadah sholat sunnah sebelum dari ibadah sholat wajib tersebut, dan sholat ba'diyah adalah setelahnya. Banyak lagi ibadah-ibadah seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, ataupun seperti sholat-sholat yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa sih, kenapa kita merugi jika kita tidak mengerjakan? Contoh, misalkan jika kita melaksanakan ibadah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka Allah pasti janjikan, Rasul menjanjikan melalui Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dunia seisinya. Dan apabila kita setelah selesai melakukan sholat subuh, kita berzikir, kita duduk untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu syuruk, lalu kita mengerjakan 2 rakaat waktu syuruk, maka Allah akan janjikan kita mendapatkan seperti pahala seperti orang yang pergi haji. Masya Allah, jika kita meninggalkan hal-hal tersebut, sungguh kita akan merugi. Maka pada dasarnya sunnah itu jangan dianggap ringan, sunnah itu jangan dianggap enteng, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan dalam ibadah-ibadah sunnah. Lalu puasa, jika Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka ada ibadah-ibadah puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan puasa Senin dan Kamis. Lalu puasa apa lagi? Puasa di bulan Rajab. Lalu puasa apa lagi? Puasa di bulan Syaban. Lalu puasa apa lagi? Puasa di ayyamul abid. Ya, puasa 3 hari di pertengahan pada tiap-tiap bulannya. Jadi, marilah kita selalu menjalankan perintah Allah, tidak hanya ibadah wajibnya, tapi kita juga menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan juga, kalau kita bicara tentang ibadah, ibadah itu juga terbagikan menjadi 2. Ada ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Nah, ibadah mahdhah itu ibadah-ibadah yang secara zahirnya kita kelihatan seperti ibadah. Orang sholat, kita tahu itu sholat. Orang berpuasa, kita tahu kita sedang berpuasa. Orang berzakat, orang tahu kita berzakat. Tapi ibadah-ibadah seperti kita senyum sesama teman menjadi sebuah ibadah. Kita mencari ilmu sebagai seorang pelajar menjadi sebuah ibadah. Kita misalkan menyingkirkan rintangan ataupun duri di jalanan, itu menjadi sebuah ibadah. Tentu semua itu harus didasari atas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridho dan pahalanya. Sebagaimana dalam tadi saya sebutkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap amal itu tergantung pada niatnya, dan orang-orang tersebut akan mendapatkan sesuatu apa yang diniatkannya. Maka daripada itu, marilah kita selalu tingkatkan ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Karena standar orang rajin itu bukan melaksanakan ibadah wajib. Standar orang rajin itu adalah orang-orang yang selalu menjaga rutinitas ibadah sunnahnya. Jika sunnahnya saja sudah bisa dipelihara, insya Allah wajibnya akan selalu terjaga. Marilah kita selalu melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa yang bikin cacat dalam satu ibadah. Jika ibadah tersebut kita berharap ingin dipuji, kita ibadah tersebut berharap ingin didengar kalau kita telah beribadah. Kita hindari hal-hal tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena apa? Pernah ada salah satu ulama sufi wanita bernama Robiah Al-Wadawiyah. Dia itu beribadah prinsipnya. Dia berkata di saat hidupnya, "Ya Allah, jika aku beribadah mengharapkan surgamu, maka jauhkanlah aku padanya. Dan jika aku beribadah berharap untuk takut akan nerakamu, maka dekatkanlah aku padanya." Lalu dia bilang,
jika aku beribadah akan keindahanmu, maka abadikanlah keindahanmu. Maka daripada itu, marilah kita selalu tingkatkan ibadah kita, terutama ibadah sunnah kita, ya, dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, qobliyah, badiah kita. Kalau kita baca tuh di literasi-literasi manfaat-manfaat dari ibadah-ibadah sunnah, insya Allah Allah banyak berikan manfaat, baik dari sisi kesehatan ataupun dari sisi ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah ibadah sunnah, berbanyak berzikir kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari 100 kali sebagaimana Rasul contohkan, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, dan berharaplah selalu akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh karena di yaumul akhir nanti tidak ada yang bisa menolong kita, baik suami, ayah, ibu, anak ataupun, kecuali adalah Allah Subhanahu dan Rasulnya yang disertai dengan ibadah-ibadah kita. Marilah, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan banyak kekhilafan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunya waddin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni lisanan sidqi fi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'inur rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatut thayyibah shadaqah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat melaksanakan dan bertemu kembali pada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, Nabiyana wa Habibana, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada kita sebagai umatnya, umat akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Letris Indonesia yang ibu cintai dan ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih melaksanakan dan kita masih bisa merasakan pada tahun ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana pada bulan suci Ramadan begitu banyak pahala-pahala yang Allah limpahkan untuk kita semua. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai keutamaan bersedekah pada bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan anugerah terindah, hadiyatu minallah yang Allah berikan kepada umat Islam, khusus umat Islam. Mengapa Allah khususkan Ramadan ini hanya untuk umat Islam? Karena di bulan suci Ramadan begitu banyak hidayah, begitu banyak pahala, begitu banyak ampunan yang Allah berikan untuk kita semua dari segala dosa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Begitu pula pada bulan suci Ramadan. Ketika kita Ramadan, perbanyaklah pahala, perbanyaklah amalan-amalan soleh. Salah satu amalan soleh yang Rasulullah anjurkan yaitu bersedekah. Perbanyak bersedekah. Ketika kalian tidak mampu bersedekah secara materi, maka bolehlah bersedekah dengan tenaga kamu.
ketika kalian tidak mampu bersedekah dengan tenaga, maka hanya dengan sedikit senyuman pun, maka itu termasuk dengan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tu'inur rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibu shadaqah." Yang artinya, engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya. Engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kamu berkata baik, tidak mencela orang lain, tidak menghina orang lain, maka itu termasuk dengan sedekah. Allah lipat gandakan segala macam bentuk sedekah kamu 10 kali lipat pada bulan suci Ramadan ini. Tabassa'u muka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, yaitu sesama muslim, adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, sedekah memiliki arti yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita jalankan pada bulan suci Ramadan bernilai sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu termasuk dalam sedekah yang lebih khusus. Ada suatu kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang yang tidak kaya betul secara materi. Tapi beliau selama ketika bulan suci Ramadan selalu mengundang para fakir miskin, kaum duafa, untuk senantiasa berbuka puasa bersama di rumahnya. Ketika selesai sholat Isya, Abdullah bin Umar menggiring fakir miskin dan kaum duafa untuk melaksanakan buka puasa bersama. Ketika beliau tidak memiliki apapun secara materi, beliau tetap melaksanakan sedekahnya, memaksakan untuk tetap memberi kepada sesamanya yang membutuhkan. Riwayat tersebut dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Abdullah bin Umar. Begitu dermawannya Abdullah bin Umar dalam bersedekah. Maka sedekah sekecil apapun yang kalian keluarkan akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Kalian bersedekah 1.000 rupiah, maka akan dibalas 10 kali lipat. Kalian bersedekah 10.000 rupiah, maka akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, jangan pernah takut kalian untuk bersedekah. Sekecil apapun nilai sedekah kalian, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut miskin kalian untuk melakukan sedekah, untuk mengeluarkan sedekah, karena semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakinlah itu. Sedekah merupakan anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian ingin mendapatkan keberkahan dunia akhirat, kalian perbanyaklah bersedekah. Tidak mampu secara materi, bersedekahlah dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga pun, bersedekahlah dengan perkataan baik dan senyuman. Itu termasuk dengan sedekah, Masya Allah. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki yang buka puasa bersama di masjid. Siswa laki-laki berbuka puasa bersama di masjid. Kalian tidak memiliki materi untuk memberikan sedekah orang yang berbuka puasa bersama di dalam masjid. Maka bantulah tenaga orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut. Misalkannya dengan mengangkat
air minum, atau membantu menyajikan makanan-makanan yang hendak dimakan ketika berbuka puasa, itu termasuk dengan sedekah. Tidak bisa dengan tenaga pun, perkataan yang baik, senyuman yang baik, yang tulus, itu termasuk dengan sedekah. Tidak bisa dengan senyuman dan perkataan yang baik, maka kalian seorang yang bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil itu begitu amat sangat tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada bersedekah di bulan suci Ramadan itu ada dua, yaitu secara umum, keseluruhan nilai-nilai kebaikan kalian itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus, sedekah itu merupakan harta yang kita miliki, dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin ataupun kepada kaum duafa dan lain sebagainya. Itu nilai sedekah secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kalian dapat melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan semaksimal mungkin. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa pun, bersedekah dengan cara yang sudah ibu sebutkan yang tadi, dengan senyuman, dengan perkataan yang baik, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang kelaparan, banyak sekali orang-orang yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja, sehingga mereka banyak yang kekurangan untuk kehidupan sehari-hari. Maka ketika kalian mampu untuk bersedekah, keluarkanlah untuk teman-temanmu, untuk kerabat, untuk tetangga. Jangan pernah takut miskin ketika kamu bersedekah. Semoga dalam materi bersedekah, keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan ini semakin meningkatkan kepekaan kita dalam kepedulian sosial terhadap sesama umat muslim. Demikian materi dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Usikum wa nafsin bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak Abdul Haris selaku Kepala SMK Letis Indonesia, yang saya hormati Bapak Marsani Eskom MA selaku Wakasek Bidang Kurikulum, yang saya hormati Ibu Nurini SPD MA selaku Wakasek Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Firdaus Eskom selaku Pembina OSIS, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Letis Indonesia, dan yang saya banggakan yaitu seluruh siswa-siswi SMK Letis Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai malam nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Kalau dalam bahasa Indonesia, nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Nah, di sini Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Al-Quran juga turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini harus digarisbawahi, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Apakah tanggal 17 Ramadan itu malam Lailatul Qadar? Nah, di sini berarti Al-Quran diturunkannya itu berarti secara berproses, ya, secara berangsur-angsur. Di sini nuzul Quran itu berarti ada 2 tahap.
Tahap yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu seperti yang sudah kita ketahui surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Total ada 30 juz di dalam Al-Quran. Nah, turunnya kemana? Nah, turunnya itu berarti dari Al-Quran itu secara keseluruhan. Nah, di sini seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam tafsirnya, turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar betul. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu juga sudah betul seperti surat Al-Qadar. Nah, jadi yang pertama itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan, ya, 30 juz. Nah, untuk yang kedua tahapnya yaitu, nah, bagaimana dari langit dari langit ke-7 sampai langit pertama. Nah, di sini ada tempat yang namanya itu Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu ke bumi itu secara bertahap-tahap, yang seperti sudah kita ketahui ayat yang pertama kali turun, ya, yaitu perintahnya Iqra dari Allah kepada malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yaitu Iqra, artinya itu bacalah, berarti kita disuruh untuk membaca. Nah, tapi muncul dari beberapa ulama itu yang menyatakan berbeda pendapat kapan turunnya ke bumi. Nah, turunnya ke bumi itu ada yang menyatakan pada Lailatul Qadar, ada juga yang menyatakan pada 17 Ramadan. Nah, pada tanggal 17 Ramadan ini sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya yaitu kami turunkan Al-Quran Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya, itu artinya Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan perang besar, yaitu perang Badar. Nah, di sini mari kita cermati dengan adanya nuzulul Quran ini. Yuk, mari kita sama-sama kita membaca Al-Quran, kita sholat malam lebih dirajinkan, sholat tahajud selain sholat tarawih, ya, di bulan Ramadan. Yuk, mari kita itikaf, kita niatkan diri kita untuk itikaf gitu. Walaupun yang perempuan bisa di rumah, ya, kita itikaf, kita niatkan untuk itikaf. Yang laki-laki kalau bisa kita niatkan itikafnya yaitu di masjid. Nah, Al-Quran juga sebagai pedoman kita. Jadi jangan lupa kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu harus membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai syifa, sebagai obat hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan keluarganya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anakku sekalian SMK Letris Indonesia, alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-17 daripada bulan Ramadan.
Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita hari ini dan hari-hari berikutnya juga senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Dalam sanad kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan mengutip perkataan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, khamsun, ada 5 perkara. Man kunna, siapa saja 5 perkara ini ijtama'na fihi, ada di dalam dirinya, di dalam kesehariannya, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia hidup di dunia dan nanti hidup di akhirat. Ini adalah kunci yang mana semua orang mendambakan hal ini. Ingin setiap orang itu hidupnya bahagia, baik di dunia saat ini dan nanti di akhirat, tentunya masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa aja 5 hal ini yang harus kita miliki dalam keseharian kita? Kata beliau, Abdullah bin Amr bin As, awaluha, yang pertama, ayazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah bahwa dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Kenapa demikian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, aksiru zikrullahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, atas setiap keadaan. Kenapa? Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anjali 'amdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillahi. Karena sebab tidak ada satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu amal yang paling menyelamatkan seorang hamba dari setiap kesalahan yang dia lakukan di dunia dan di akhirat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, yang pertama itu banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah hidup kita akan bahagia dari dunia hingga akhirat. Dalam sabda yang lain, Nabi juga mengatakan, man qala kulla yaumin, siapa yang berzikir mengucapkan setiap hari mi'ata maratin 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri, nanti datang dia kumpul di hari kiamat, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ini menandakan apa? Bahwa dia akan selamat dari huru-hara hari kiamat, sehingga dia termasuk min ahli jannah, ahli surga. Bukan hanya itu, dalam sabda Nabi yang lain, Nabi juga mengatakan, man akhiru kalamihi dakhalal jannata, siapa saja orang yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi garansi orang yang berzikir kepada Allah, khususnya zikir la ilaha illallah, maka dia meninggal dunia, dia termasuk ahli surga. Kenapa demikian? Afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah, karena zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kata beliau Abdullah bin Amr bin As, wa yazabtuliya bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila seorang hamba diberikan ujian, diberikan cobaan, dibaliatin dengan satu cobaan, dengan sebuah ujian, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia sadar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kembalikan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kelak kita akan dikembalikan. Dia ucapkan tuh. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155 dan 156, walanabluwannakum bisyai'im minal ju' wal khauf wa naqsim minal amwal was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan uji kalian bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit, minal khaufi daripada rasa takut, wal ju dan rasa lapar, wa naqsin minal amwal dan sedikit daripada harta, kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, was samarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad buat orang-orang yang bersabar atas ujian musibah yang telah aku timpakan kepada mereka lalu mereka sabar. Seperti keadaan sekarang ini, ya pandemi COVID-19, dia tidak mengeluh, tetap dia melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dengan apa tuh diberikan kabar gembira? Bil jannah, dengan surga. Buat siapa tuh? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surga itu buat orang apabila yang mereka mendapatkan musibah, mereka mengembalikan itu semua kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia ucapkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai bentuk tidak ada daya dan upaya dari kita kecuali semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yaz'utiya nikmatan, dan apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, qala alhamdulillahi rabbil alamin, dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati, karena bersyukur bagi nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqtab. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan membaca alhamdulillah, maka perkara itu sedikit keberkahannya. Makanya ketika seorang hamba diberikan nikmat lalu dia mengucapkan alhamdulillah, dia akan masuk kategori la in syakartum la azidannakum. Dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan mengucapkan alhamdulillah itu juga sebagai bentuk bahwa nikmat yang sudah Allah berikan kita ikat supaya jangan hilang dan berkurang. Bahkan ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan tambah. Kenapa? Karena Allah sangat senang dengan orang yang pandai bersyukur. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa izabtada'a fi syai'in, dan apabila dia memulai sesuatu, qala, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada di antara seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahul kiramal katibin, melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang mencatat amal manusia, uktubu, untuk menulis arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan lantaran kita membaca bismillah. Yang terakhir adalah wa iza afrata minhu zamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Yang kelima atau yang terakhir, apabila dia seorang hamba melakukan sebuah dosa, satu dosa, dia enggak berputus asa kepada Allah, dia mohon ampun, dia memperbanyak baca istighfar, di antaranya dia ucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya pernah bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja
wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan diri membaca istighfar, maka Allah akan jadikan untuknya daripada setiap kesempitan dalam hidupnya makhrajan, jalan keluar. Wa min kulli dikin makhrajan, itu dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dari setiap kegelisahan, kegalauan itu kesenangan, kegembiraan. Bukan hanya itu, Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam kitab Wasiatul Matbuliyah, buah karya daripada Imam Asy-Sya'rani, yang di dalamnya adalah wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Nabi pernah bilang, ya Ali, wahai Ali, man qala astaghfirullahal azim kulla yaumin, siapa yang setiap hari berkata, man qala kulla yaumin, siapa saja yang berkata setiap hari, khamsatan wa isyrina marratan, 25 kali, dengan perkataan astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai situ dia baca istighfarnya, kataballahu min awliyaihi, Allah akan catat dia di antara kekasih-kekasih Allah. Betapa bahagianya seseorang yang dicatat oleh Allah sebagai kekasihnya. Bukan hanya itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum di mana kaum itu di dalamnya masih banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 hal yang mesti kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa menjalankan ini, kata Abdullah bin Amr bin As, sa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan bahagia hidupnya dari dunia hingga akhirat. Dari 5 hal ini, mengerucut semuanya yang pada intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama isinya zikir, yang kedua isinya zikir, yang ketiga isinya zikir, yang keempat isinya zikir, yang kelima juga isinya zikir. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau dalam sabda Nabi, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah, jangan banyak berbicara dengan tanpa mengingat Allah. Kenapa demikian? Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi, karena sesungguhnya banyak bicara dengan tanpa berzikir mengingat Allah dapat membuat hati kita menjadi keras. Nauzubillah min zalik. Bukan hanya itu, wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang berhati keras. Berarti dengan demikian orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang berhati lembut. Salah satu cara membuat hati kita lembut, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang membuat Allah menjadi senang. Senada dengan hal ini, Al-Imam Abu Lais Al-Faqih As-Samarqandi, beliau pernah mengatakan, man hafizah, siapa yang menjaga sab'a kalimatin, 7 kalimat, fahuwa syarifun, maka dia termasuk orang yang mulia, indallah, di sisi Allah, wal malaikati, dan di sisi malaikat. Bukan hanya itu, wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahari, Allah akan ampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa yajidu halawata ta'ati, dan dia akan mendapatkan manisnya ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, hidupnya matinya insyaallah akan baik dalam keadaan husnul khatimah. Apa aja tuh yang 7? 1, ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah, bahwa dia setiap memulai sesuatu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu, yang kedua, ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah, dia mengucapkan ketika selesai melakukan sesuatu alhamdulillahirabbil alamin. Wasalisatu, yang ketiga, ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'ni astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi,
Yang ketiga adalah bahwa dia mengucapkan apabila berlalu atas lisannya, dia ucapkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, dia bilang astagfirullahalazim. Warabi'atu ayyakula iza arada fi'lan. Yang keempat, apabila dia melakukan sesuatu, dia mengucapkan insyaallah. Yang kelima, wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lan makruhin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila dia menghadapi sesuatu yang dia enggak suka atau melakukan sesuatu yang dia tidak suka, yang dia benci, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keenam, wasadisatu ayyakula idza asabathu musibatun. Apabila dia tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wasabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa berjalan atas lidahnya, maksudnya berzikir pada siang dan malam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini saja ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya Allah berikan kita kemenangan, Allah berikan kita rasa manisnya ibadah. Di malam Lailatul Qadar nanti Allah berikan kita malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan ya pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh wali murid SMK Letris Indonesia, yang saya hormati para dewan guru, para ustadz pengisi materi dalam acara studi Islam Ramadan, serta yang saya banggakan siswa-siswi SMK Letris Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan kita studi Islam Ramadan ini. Dari beberapa rangkaian, dari beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan ini sampai akhirnya, sampai saat ini acara penutupan ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah kita ya acara kita semua berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, orang tua murid yang saya banggakan, pada kesempatan ini, pada saat ini kita akan melaksanakan penutupan kegiatan studi Islam Ramadan atau pesantren kilat yang kita laksanakan di SMK Letris Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, kita melaksanakan secara daring karena kita tidak melaksanakan secara tatap muka, karena memang untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Apapun itu kita laksanakan, yang jelas siar kita atau materi-materi kita dan program-program kerja kita tersampaikan dengan maksimal. Harapan saya semua kegiatan ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Adapun materi-materi yang sudah disajikan atau ditayangkan di streaming YouTube kita atau dari paparan-paparan guru-guru agama, dari narasumber, saya mengharapkan kepada seluruh siswa-siswi agar bisa mendapatkan manfaat dari kajian kita, dari tuntunan kita. Karena memang apapun yang kita laksanakan, kita tidak terlepas dari niat kita semua. Ya, niat kita baik, apapun yang kita lakukan akan jadi baik. Makanya sekali lagi saya harapkan dengan program ini kita bisa melaksanakannya dengan baik, dan apapun yang nanti kita laksanakan itu adalah dari unsur kebaikan kita sendiri.
Memang ada yang bilang adalah semua yang kita lakukan dengan baik belum tentu baik buat diri kita atau dari orang lain. Yang jelas kita harus bisa berbuat baik aja dulu. Karena kebaikan menurut saya adalah segalanya buat kita bersosialisasi atau bermasyarakat. Jadi teman-teman, Dewan Guru, seluruh Dewan Guru dan siswa-siswi, sekali lagi saya mengharapkan semua ada manfaat dari kegiatan ini dan tahun depan kita laksanakan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Dan sekali lagi saya jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam kegiatan-kegiatan kita dari program sekolah, khususnya kepada orang tua dan siswa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan untuk pada kesempatan ini, marilah kita tutup program kegiatan kita Studi Islam Ramadan ini pada tahun 2021 ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku kepala sekolah dan teman-teman Dewan Guru mohon maaf kepada seluruh siswa-siswi jika ada hilaf atau ada kesalahan, dan kepada orang tua jika ada kesalahan dari kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan untuk menyambut atau menyongsong hari yang fitri, hari raya Idul Fitri kita, saya mewakili sekolah dan mewakili yayasan serta seluruh Dewan Guru, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada seluruh orang tua yang ada dimanapun di rumah masing-masing, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas nama sekolah, atas nama yayasan, dan atas nama instansi sekolah kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan program sekolah yang lebih baik lagi dan pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa mendidik anak putra-putri anak kita atau siswa-siswi kita dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.